Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Menantu durhaka usir mertua dari rumah. Akhirnya dia menyesal setelah mertuanya meninggalkan tas ini. Seringkali banyak pasangan yang merasa risih ketika ada orang tua ikut tinggal bersama di rumah. Hal ini pula yang membuat sebagian pasangan sering bertengkar karena masalah tersebut. Dampaknya membuat seorang anak harus rela mengusir orang tua dari rumahnya karena tak ingin bermasalah dengan istri atau suaminya. Seperti kisah yang satu ini misalnya, di mana satu pasangan harus bertengkar hebat karena ada ayah mertuanya di rumah, hingga puncaknya mengusirnya pergi dari rumah. Namun akhirnya malah membuat si menantu dan anaknya menyesal. Berikut kisahnya. 7 tahun sudah kami menikah, kami saling kenal saat masih kuliah. Belakangan saat reuni, di mana karena kami masih berstatus single, kami pun bertukar nomor kontak masing-masing. Setelah 1-2 tahun berpacaran, kami pun menikah dan memiliki anak. Selama 7 tahun itu, suamiku yang seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan swasta akhirnya naik jabatan menjadi manajer wilayah. Kondisi ekonomi keluarga semakin membaik dari hari ke hari. Tapi tak disangka 6 bulan yang lalu ibu mertua saya tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Awalnya kedua mertuaku tinggal di desa. Sejak ibu mertua meninggal, kaki ayah cedera, meski kemudian sembuh. Tapi suami tidak tenang, ayahnya atau ayah mertuaku itu tinggal sendirian di desa. Kemudian menjemput ayahnya untuk tinggal bersama kami. Sejak hari pertama ayah mertua tinggal bersama kami, aku sudah menunjukkan sikap tidak suka padanya. Karena ketika baru pertama kali menginjakkan kakinya di rumah, dia tidak bisa menjaga kebersihan. Dan aku langsung gregetan melihat kuku ayah mertua yang selalu tampak kotor. Tapi aku tidak berani mengatakan hal itu pada suami, dan entah bagaimana aku harus menyinggung hal itu dengan ayah mertua. Karena aku harus berangkat kerja setiap pagi, di mana ketika ayah mertua sudah tinggal beberapa hari bersama kami, dia pun tahu kalau aku dan suami sibuk. Jadi saat kami masih tidur, dia selalu sibuk setiap pagi di dapur menyiapkan masakan untuk kami. Tapi entah kenapa perutku langsung mual begitu melihat tangan ayah mertua yang kotor. Biasanya aku langsung mengajak anakku keluar dan sarapan bersama di luar. Begitulah sikapku yang dingin pada ayah mertuaku. Kurang lebih setengah bulan sudah ayah mertua tinggal bersama kami. Suatu sore ketika aku menjemput anakku pulang, aku melihat ayah mertua sedang mencuci pakaian. Namun saat aku melihat pakaian dalam warna putih dan kaos kaki suami yang kotor semuanya dimasukkan ke dalam satu tempat cucian, aku pun tak tahan lagi dan bertengkar hebat dengan ayah mertuaku. Ketika itu ayah mertua bersikeras bahwa dia selalu mencuci pakaian seperti itu. Mendengar kata-katanya dan karena terlampau emosi, tiba-tiba saja bibirku lepas kendali dan berkata dengan nada-nada kasar padanya. Keesokan harinya ketika aku pulang kerja, aku melihat ayah mertua sedang merapikan barang-barangnya. Secara samar-samar aku tahu apa maksudnya. Mungkin ayah mertua marah karena ucapanku yang kasar kemarin dan ingin pergi dari rumah, gumamku dalam hati. Tapi aku hanya bisa diam saja dan tak banyak tanya. Bahkan aku tidak menceritakan hal itu pada suami. Karena aku sedang cuti, suatu hari saat suami berangkat kerja, sepanjang hari itu aku istirahat di rumah. Setelah suami berangkat ke kantor, ayah mertua mengetuk pintu kamarku. Meski aku ingin mengabaikannya, tapi bagaimanapun dia adalah ayah mertuaku. Akhirnya aku pun membuka pintu dan melihat tangannya memegang sebuah tas usang. Kemudian dia memberikan tas itu padaku, katanya mau dikasihkan pada anakku, cucunya. Ayah mertua bilang itu adalah tas yang sengaja dibelinya untuk anakku. Melihat tas itu tampak jelek dan usang, aku pun bilang padanya, tasnya sudah terlalu banyak, tidak usah. Saat itu aku tertegun melihat isi di dalamnya, dan seketika berjongkok sambil menangis terisak. Tak disangka ayah mertua tidak mempersoalkan sedikit pun sikapku yang kasar padanya, bahkan meninggalkan sejumlah uang. Saat itu aku hitung sejenak ada sekitar 313,6 juta rupiah.
Malamnya ketika suami pulang, aku pun menceritakan hal itu. Suamiku terdiam cukup lama setelah mendengar ceritaku. Kemudian dia bilang barusan menelpon ayahnya atau ayah mertuaku. Itu adalah tabungannya dari hasil hidup hemat. Hatiku semakin tertekan dan sedih setelah mendengar kata-kata itu. Suamiku merasa ayahnya pergi karena aku. Sebenarnya aku juga ingin sekali menjemput ayah mertua untuk kembali tinggal bersama kami lagi. Tapi perasaanku campur aduk tidak menentu. Aku takut terjadi pertengkaran lagi dengan ayah mertua, jadi aku harus bagaimana baiknya? Belajar dari kisah ini tentunya sebenarnya semua itu hanya karena kebiasaan ayah mertua dengan menantu yang tidak sama, sehingga terjadi pertengkaran. Tapi jika masing-masing pihak bisa sedikit mengalah, mungkin pertengkaran itu bisa dihindari. Dan bagaimanapun kunci kebahagiaan keluarga itu tergantung pada keharmonisan antar segenap keluarga. Dan bagaimana menjaga keharmonisan itu tergantung pada individu masing-masing. Ingat, manusia tidak ada yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.